Hadir pertama ada Kak Irgi. Kak Irgi bisa mungkin on cam atau on mic kali ya, kenalan dulu. Kak Irgi dari mana nih, Kak? Halo Kak Irgi. Iya Kak, halo saya dari Subang. Oke, dari Subang, lumayan jauh ya. Kak Irgi sebelumnya udah pernah tahu Lamonte belum nih? Baru tahu sih Kak, ini kita. Hmm, Oke, Kak Irgi dari Subang ya, mantap. Kak Irgi stay tune ya sampai selesai webinar nanti. Hai Kak, aku dari Bogor. Halo Kak Indri dari Bogor. Ada lagi nggak nih yang dari Bogor selain Kak Indri? Oke, selanjutnya ada Kak Hani. Kak Hani dari mana nih Kak Hani? Kalau boleh tahu boleh on cam atau on mic kali ya biar kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih. Halo Halo, Kak, aku dari aku Tangerang. Dan. Halo Kak Hani. Halo, Halo Kak Hani dari mana nih Kak Hani? aku dari Medan, Kak. Oh, dari Medan, jauh juga ya. Oke, terima kasih Kak Hani. Stay tune sampai akhir webinar ya Kak. Oke, Kak. Oke, selanjutnya ada Kak Nia dari Tangerang. Terus ada Kak Kun Iftiani underscore Temanggung. Manggilnya siapa nih? Kak Kun, Kak Iftiani. Kak Kun aja. Boleh on cam atau on mic nih? Kak Kun aja, Kak. Kak Iya. Kun. Oke, Kak Kun dari mana nih Dari Kak? Temanggung. Dari Temanggung. Oke, Temanggung. sebelumnya sudah tahu Lamonte atau belum? eh, baru baru gabung terus baru order satu kali. Belum datang. Oh gitu. Berarti aktif, Kakak aktif untuk jualan di online ya Kak? Kayak di Kalau Shopee untuk mungkin yang atau TikTok Shop atau kalau mau kalau yang untuk buka produk nih? Lamonte ini belum, Kak. Soalnya itu kan kemarin baru gabung terus di reseller itu Hmm. kan keterangannya per 3 biji. Nah, kalau kita mau sistem dropship itu kan gimana terus kalau harus tiga kayak gitu? Masih Mhm. bingung kayak gitu, Kak. Oh, bisa Kak, bisa kalau mau dropship itu ecer juga bisa. Nanti paling Kakak tektokan sama customer service-nya buat di dropship. Karena banyak juga reseller-reseller yang dropship gitu di marketplace. Kita masih bisa untuk order ecernya. Cuman kita arahkan untuk grosir supaya lebih murah gitu. Cuma kalau misalkan mau ecer dropship itu bisa. Aman Kak, itu Kak. kalau harga Mm-mm. dropship itu ikutnya terus harga yang per 3 biji atau gimana? Kalau Kalau dropship itu kan dia nanti kakak berarti kan eceran tuh ambil harga satu satu piece-nya. Nah itu nanti kakak jualnya bisa dinaikin, jadi nggak harus sesuai sama katalog kita. Jadi nanti kakak mau ngambil berapa untungnya, misalkan kakak ngambil produknya di kita harganya 35. Nah itu udah kalkulasiin sama ongkir sekitar 40 itu bisa kakak jual 40-an atau 50 atau sesuai sama apa ya pasar di kakak tuh berapa gitu. Kalau Jadi nggak. kalau misalnya dropship kayak gitu terus alamatnya yang tercantum itu alamat saya atau alamat Lamonte, Kak? Alamat Lamonte nanti. Oh iya. Alamat Lamonte. Kakak kalau misalkan dari Shopee kan suka ada resi otomatis. Nah, itu bisa langsung dioper ke kita. Nah, kalau misalkan kakak di tokonya ada program gratis ongkir, nanti kita kirimnya juga gratis ongkir gitu. Jadi kalau misalkan dropship itu pakai alamat Lamonte, nanti tokonya toko kakak. Kita nanti kirimnya juga atas nama kakaknya, atas nama toko kakak. Tuh. Empat jadinya. Bisa sebenarnya kalau dropship nanti kakak ke di handle-nya sama admin siapa kak? Admin Kak Loli ya? Oh Kak Loli nanti di kontak aja Kak Lolinya nanti aku hubungin juga sama Kak Loli biar bisa bantu untuk dropshipnya ya Kak. Ya, makasih ya. Ya terima kasih ya Kak sudah hadir. Ya, Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang aku sapa ya? Kak Ahmad Fikri, Kak Ahmad Fikri boleh nih on cam atau on mic mungkin biar bisa kenalan dulu. Ya, halo Kak, Halo, enaknya panggil Kak Ahmad apa Kak Fikri nih? itu aja Kak.
Kak Fikri. Oke, Kak Fikri dari mana nih kalau boleh tahu? Samarinda, Samarinda. Dari mana Kak? Nggak kedengeran, sorry. Samarinda, Oh, dari Padang. Jauh juga nih. Samarinda, Samarinda, lain. Ya, Kak? Samarinda, tidak dengar kan? Oh, Samarinda. Iya, Sebelumnya Kak Fikri udah pernah order di Lamonte belum? Soalnya aku kayak nggak asing gitu sama nama Kak Fikri. Kayaknya pernah order ya, Kak? sudah order, cuma belum datang. Oh, udah. Oke, sip. Mantap. Terima kasih ya, Kak, udah hadir. Jangan lupa stay tune dan perhatiin materi yang akan dijelasin sama narasumber kita. Karena memang ini menarik banget nih buat kakak-kakak semuanya yang sudah mau mulai atau sedang menjalankan promosi-promosi di online shop. Karena kan yang kita tahu kalau misalkan di online shop itu kan, apalagi kalau kita baru buka, itu kan pasti pembelinya baru nol, reviewnya juga baru nol, dan itu susah banget buat dapetin kepercayaan atau trust dari customer nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa dapat orderan pertama? Gimana sih caranya kita bisa bikin orang-orang tuh percaya kalau kita tuh emang beneran ada gitu. Karena kan selain fake order juga banyak cara-cara lain kan. Nah, Jelamonte ini akan dibantu dijelaskan oleh narasumber kita nih. Ada Bang Bilal selaku digital marketingnya Lamonte. Halo Pak Bilal, sudah siapkah untuk memaparkan materi hari ini, Pak? Oke, halo, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat. Gimana nih? Untuk materinya yang saya akan bawa ini terkait memulai bisnis online ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Bilal Pangestu. Saya sebagai Digital Marketing Manajernya Lamonte. Jadi di sini saya akan membimbing teman-teman untuk mulai dari awal. Gimana sih caranya jualan online yang efektif gitu kan? Kan jualan online ini lumayan atraktif gitu kan. Mulai dari organik, mulai dari ads, ada juga sekarang live streaming gitu. Jadi memang kita kupas nanti ya di webinar series Lamonte ini. Nah, ini kan pertama kali ya saya bawakan acara juga untuk khusus ya untuk Lamonte. Jadi memang kedepannya kita ada webinar yang nyambung kayak gitu, biar dari awal kita tahu apa yang harus kita lakukan sih gitu kan. Terus apa aja sih yang harus dimulai seperti itu. Dan mungkin sebelum mulai, saya pengen tahu dulu di sini. em, oh tadi sudah ya, ada beberapa juga yang reseller dan juga ada yang order tapi belum sampai ya. Kayak tadi Kak Ahmad Fikri juga seperti siapa lagi tadi Kak Kun ya. Pun Pak, iya dia sudah Kak pernah Kun ya, order ya. sudah pernah. Jadi memang banget nih, meskipun nanti ada yang belum, boleh juga ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Memang pada dasarnya kita itu akan mengedukasi semua mitra ya yang berada di ruang lingkup kami, mulai dari marketer atau dropshipper, reseller, agen juga distributor kita untuk sama-sama kita bimbing gitu untuk digital marketingnya. Nah, mungkin kita mulai ya. Ini share screen-nya dari saya udah mulai kelihatan atau belum, teman-teman? Aman Pak, Ya, kelihatan jelas. sudah, Kak. Oke, baik. Nah, di sini topik yang akan saya bahas itu terkait pengenalan dan persiapan berjualan online ya, atau berjualan di e-commerce nih. Ya kan e-commerce tuh banyak sebetulnya ya. Yang pertama saya jelaskan dulu biar nanti teman-teman tuh paham apa sih e-commerce ya, apa sih jualan di e-commerce tuh seperti apa dan harusnya saya di mana karena banyak kan tuh ada Tokopedia, ada juga Shopee ya, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya. Karena ini terkait juga sistem atau strategi pemasarannya teman-teman nanti untuk berjualan online di e-commerce tersebut kayak gitu. Nah, pertama di sini ada definisi e-commerce, nanti saya jelaskan ya. Terus juga yang keduanya ada tren dan pengembangan e-commerce gitu. Yang ketiganya ada keuntungan berjualan di e-commerce tuh kayak gimana? Untung nggak sih gitu kan jualan di e-commerce kayak gitu ya? Apa harus di offline aja gitu kan? Dengan zaman yang sekarang seperti itu nanti kita kupas ya. Terus juga memilih platform e-commerce yang betul yang tadi yang sesuai dengan preferensi teman-teman di sini yang hadir ya. Lalu juga menentukan produk baju anak yang ingin dijual kayak gitu karena Lamonte ini jualan baju anak gitu kan. Jadi saya akan kasih tahu gimana sih nanti caranya mulai jualan di online mau itu organik ya di sosial media bisa di e-commerce bisa itu mau ngiklan juga bisa nanti bisa tanya-tanya dan sharing ke saya secara langsung kayak gitu ya.
Terus yang keenam ini pentingnya branding. Ya, jadi selain juga teman-teman jualan di e-commerce itu harus branding biar nanti ke depannya usaha atau jualannya juga dikenal sama orang-orang dan nggak capek kalau misalnya udah branding tuh udah pada tahu gitu. Oh ini toko A, oh ini toko A yang jual ini gitu kan. Seperti itu. Nah, kita membangun mitra buat sama-sama bareng ya, sukses bareng kayak gitu di jualan online. Yang terakhir itu ada strategi pemasaran awal. Jadi memang ini kan series ya teman-teman. Series itu berjangka nanti uh, pengenalan dan persiapan berjualan e-commerce ini materinya nggak rampung satu kali pertemuan. Jadi memang ada 4 pertemuan yang teman-teman harus ikut nanti semuanya biar nanti tahu dan di akhir pun nanti saya akan bagikan sertifikat ya. Nanti misalkan kayak di sini ada Kak Jana, ada Kak Kakak gitu kan, juga ada Kak Kun, ada Lulabi Kids, ada Monica dan Nia Putri ya, terus juga ada Sada, ada Widya. Seperti itu. Ada juga Daisy, Feby, juga Kak Ahmad tadi ya, terus juga ada Ahmad Galih Febrian. Nah, jadi pada dasarnya nanti semua saya catat gitu kan. Nanti pun ada banyak ya, karena ini di sesi teman-teman, jadi nggak langsung disekaligus gitu, karena ini batch pertama. Jadi ada yang malam juga gitu kan. Nanti tergantung situasional ya. Karena memang untuk siang ini atau sore ini biasanya pada sibuk gitu, masih urusin jualannya seperti itu. Nah, mungkin terima kasih yang sudah hadir. Ya, mari kita mulai saja untuk yang pertama seperti itu. Nah, pertama ini adalah definisi ya e-commerce itu apa sih gitu. Mengenal e-commerce ya, teman-teman. Pertama itu yang akan saya bahas itu e-commerce-nya. E-commerce itu apa ya? E-commerce itu electronic commerce ya, singkatannya dari situ gitu. Jadi jual beli barang nih atau jasa melalui internet ya. Kalau misalkan zaman dulu itu offline gitu kan. Nah, sekarang itu kita online nih transaksinya ya, mau barang atau jasa itu bisa di online kan seperti itu. Nah, lalu e-commerce memungkinkan individu atau perorangan dan bisnis atau organisasi juga ya untuk bertransaksi secara online ya. Terus juga tanpa perlu bertemu langsung gitu kan. Kalau misalkan zaman dulu mau beli apa-apa ya harus offline gitu kan, harus ke toko, harus ke mall. Nah, sekarang mall pun buka gitu kan untuk online dan sebagainya. Jadi memang efisiensi ya dari e-commerce ini cukup penting bagi kita semua dan memang perkembangan e-commerce pun di dunia bahkan di Indonesia sendiri itu cukup sangat pesat sekali dari tahun 2019 hingga saat ini kayak gitu ya. Nah, platform e-commerce ini umum meliputi situs web ya, toko online, aplikasi mobile, dan juga marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya yang menawarkan kemudahan nih, akses pasar yang luas juga gitu kan, serta fleksibilitas waktu dan tempat bagi penjual dan pembeli. Jadi yang tadinya mungkin harus capek ya kan ke kota mau beli sesuatu ya kan atau keluar kota harus beli sesuatu jadi ini bisa langsung aja tektokan di e-commerce kayak gitu. Efisiensinya seperti itu teman-teman, jadi pada dasarnya itu kita harus bisa mengefisienkan waktu dan tenaga juga tempat dan cost juga mungkin ya budgeting untuk berjualan kayaknya seperti itu ya. Makanya orang-orang sekarang berlomba-lomba tuh gimana sih strateginya jualan online nih gitu kan e-commerce gitu. Nah, gimana sih gitu jualan online awalnya apa dulu. Nah, mungkin sebelum situ saya bahas dulu, saya kupas dulu gitu ya. Mungkin definisi e-commerce ini ya luas sebetulnya, saya jelaskan secara singkat seperti itu. Di sini juga ada beberapa platform yang kita rekomendasikan juga sebetulnya ya. Ada Tokopedia, ada TikTok Shop yang baru merger dengan Tokopedia juga gitu kan. Ada Shopee yang memang Shopee ini lumayan bagus banget lah ya. Gitu, teman-teman bisa garap di semua e-commerce yang saya tampilkan ini. Nanti juga ada trik-trik dan tips gitu. Saya ada toko lain kira-kira gimana Pak gitu kan. Gimana Mas gitu. Boleh nanti bisa langsung konsultasi dengan saya di grup yang nanti yang sudah disediakan. Jadi stay tune aja di channelnya Lamonte gitu kan biar teman-teman di sini dapat juga ilmu gratis ya sharing dari saya gitu kan terkait penjualan online gitu kan seperti itu. Kita next ke materi selanjutnya. Sudah nampil ya. Di sini ada tren dan perkembangan e-commerce ya. Bisa dibaca di sini. Untuk industri e-commerce di Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi tadi saya jelaskan 2019 itu meskipun 2020-nya ada COVID, itu angka kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman seperti itu.
Ini didukung perkembangan teknologi juga ya, dan ada informasi kian cepat juga untuk perkembangan industri e-commerce ini. Jadi sangat luas tuh ya, dari internet makin luas, dan pergeseran perilaku konsumennya dari belanja offline ke belanja online ini sangat signifikan ya. Yang tadi saya jelaskan itu mungkin malas untuk keluar kota beli A, ya tinggal cari aja misalkan, oh memang ada gitu di e-commerce. Dan sekarang tuh kurang lebihnya apapun yang kita cari di internet atau di e-commerce itu ada seperti itu. Mungkin validasinya saja kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, untuk apa? Nah, saya zoom, teman-teman, saya zoom ya. Untuk orang mencari produk ya, atau jasa ya, itu meningkat pesat ya, 96% dari tahun 2019 hingga saat ini. Jadi orang-orang sekarang bukan survei langsung ke tempat ya, mau beli apapun, tapi nyari dulu di internet untuk validasi dan dihubungi dan sebagainya ya, karena memang ada fasenya sekarang itu seperti itu gitu. Dan di sini juga orang juga untuk visit online retail store itu semua device ya kan, mereka belanja lebih baik di rumah aja kayak gitu ya. Untuk commerce juga sama ya, yang 90% produk atau service ya kan. Terus juga ada um, apa um, orang nyari di laptop atau komputer itu sekitaran 29%. Jadi biasanya orang kantoran tuh, tapi yang lebih banyak lagi ini adalah yang dari handphone, 79% ya kan. Dari handphone kita lihat apa namanya, efisiensinya gitu kan, nyari di e-commerce tertentu dapat barangnya ya udah beli kayak gitu. Nah, ini perilaku konsumen kita sudah ke sana. Halo, siapa yang baru datang ini? Ya, selamat datang yang baru datang. Terima kasih sudah datang. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini pun di Indonesia berdasarkan data Kemenko bidang perekonomian, e-commerce berkontribusi terbesar ya bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ya. Ya, ini sebesar 53 miliar US dollar ya pada 2021 ya. Dan diprediksi meningkat sampai em, 104 miliar dolar seperti itu ya di tahun 2025, tahun depan ya, dengan level pertumbuhan 18%. Jadi memang potensial sekali ya teman-teman, kalau misalkan yang belum tahu nih, yang belum mengenal e-commerce itu seperti apa ya, uh, harus ikut kelas berbayar, nggak usah ya. Teman-teman cukup aja gabung ya, jadi kemitraannya kami bimbing tuh untuk digital marketingnya seperti itu. Jadi kita akan mengarahkan juga ya, nanti strategi penjualan ya, yang tadi saya bilang itu ya, organik ya, commerce atau bahkan ads, periklanan itu ya. Jadi memang kita bantu seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan e-commerce ini yang pertama itu pertumbuhan produknya, penduduknya itu meningkat ya. Pertumbuhan penduduk meningkat ya, udah jelas ya, udah teknologi ya. Jadi anak sekolah sekarang mau transportasi, service atau produk itu udah taunya online seperti itu. Ya, memang pada dasarnya efisiensinya semua itu ke ranah offline. Terus juga pengguna smartphone ini meningkat ya. Jadi handphone sekarang baru terus kan ya, baru terus ada alat apa, device apa baru terus. Jadi memang pertumbuhan commerce ini didukung juga dengan teknologinya seperti itu, karena baru terus ya kan, dari handphone dan device lain gitu kan, ada baru setiap tahunnya, bahkan setiap bulan mungkin ada launching dari produk-produk atau brand tertentu yang notabene itu mendukung juga ya untuk e-commerce ini ya, atau electronic commerce ya. Terus juga pengguna internet meningkat ya. Pada data yang saya dapatkan juga memang sangat pesat di tahun 2015 sampai sekarang 2024 itu hampir mencapai 500% pengguna internet meningkat ya, yang tadinya mungkin GSM, telepon biasa ya, dan ada internet, paket internet dari mulai 2G, 8G ya, 3G, 3GS juga sekarang itu 4G, dan sekarang dan lebih baru lagi yang baru kita dapatkan itu layanan 5G. Nah, memang pengguna internet ini meningkat dari tahun 2015, yang saya rasakan seperti itu. Dan euforianya kita masih dapat, dan ke depannya pun pasti by digital semua. Jadi ancang-ancang dari sekarang yang belum paham mungkin ya, yang baru mau mulai juga, atau ada sedikit apa namanya, kegelisahan mungkin, atau nggak tahu, nggak ngerti, boleh nanti ditanyakan ya, jangan ragu untuk bertanya karena saya siap untuk menjawabnya kayak seperti itu ya. Terus juga ada
banyaknya pengguna media sosial. Jadi media sosial juga sangat penting untuk media kita jualan, nggak hanya di e-commerce. Bahkan regulasi yang baru pun menyatakan tidak boleh ada social commerce ya. Waktu tahun kemarin itu di bulan Oktober 2023 itu ada TikTok Shop yang memang notabene itu platform TikTok sosial media ada commerce-nya dan itu tidak boleh. Ternyata impact-nya sangat tinggi seperti itu. Jadi itu memang potensial sekali. Makanya sekarang hampir semua platform itu seperti media sosial sebetulnya, gitu kan. Ada live-nya, bisa upload video di toko kayak gitu. Jadi buat pengguna ini sebenarnya nggak bertanya-tanya lagi, ya ini produknya bener atau enggak sih, real atau enggak, real pick atau enggak, sebenarnya kayak gitu kan. Hal yang sering ditanyakan itu by customer seperti itu. Jadi kita harus bisa juga andil dalam media sosial ya memang itu juga sarana kita untuk jualan. Nanti juga saya jelaskan, saya kupas satu-satu ya di sesi-sesi yang lain. Nah, terus juga perusahaan teknologi finansial semakin berkembang ya atau vintage seperti itu. Oke, dari sini kita simpulkan bahwa tren atau perkembangan e-commerce ini sangat penting ya untuk kita ikuti karena kalau misalkan kita mau mulai bisnis di zaman sekarang di era saat ini itu tidak luput dari online. Jadi kita bisa coba atau bahkan pelajari dulu ya setidaknya pelajari dulu biar tahu nanti ranahnya seperti apa jualan dan harus di mana harus apa yang harus dilakukan pertama kali. Nah itu hal yang pada dasarnya harus mulai dipelajari atau learning ya teman-teman di sini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keuntungan berjualan di e-commerce. Untungnya apa sih jualan di e-commerce atau jualan di marketplace seperti itu ya? Yang pertama, ini ada akses pasar yang luas, sangat luas teman-teman. Jangkauan konsumennya itu seluruh dunia sebetulnya ya, nggak cuma di Indonesia. Jadi internasional juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pun produk pengen jual ke luar negeri itu bisa dan medianya ada banyak gitu kan. E-commerce Indonesia yang menyalurkan keluar pun banyak gitu. Media atau e-commerce yang notabene global pun banyak bisa dipelajari bisa gitu bisa nggak untuk hal tersebut possible kita jual ekspor keluar possible nah makanya kan aksesnya ini sebetulnya luas ya jadi keuntungannya banyak ya keuntungannya banyak buat kita jualan nggak cuma di Indonesia aja makanya kalau misalkan pemikiran itu visioner atau eksponensial ya ini sasarannya tepat teman-teman kalau misalkan mau berjualan online atau e-commerce seperti itu. Nah, lalu di sini ada biaya operasional yang rendah ya di kalau misalkan jualan online itu jelas operasional semakin rendah karena memang tidak perlu ya mengurangi kebutuhan toko fisik dan staff sehingga menghemat biaya sewa, utilitas dan juga gaji. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan tidak harus sebetulnya tidak harus langsung berubah karena teman-teman juga harus mengikuti dulu, belajar dulu apa yang harus dilakukan ketika berjualan online ya bukannya nanti misalkan saya kasih tahu tiba-tiba teman-teman harus bubarin offline enggak gitu kan ini bisa berkesinambungan maksud saya balance ketika mau apa extend pun teman-teman udah tahu gitu kan ternyata memang biaya operasional rendah gitu ya mungkin apa hanya upload produk saja gitu kan dan itu tidak perlu kita inisiasikan offline seperti itu. Kalau misalkan offline kan kita harus ada tempat dulu, riset dulu tempatnya di mana nih, gitu kan? Tempatnya di mana, strategis atau tidak, gitu. Ada kompetitor atau tidak, yaitu sangat melelahkan gitu. Nah, di e-commerce ini cukup kita optimasi saja. Sebetulnya sama persis yang kita lakukan di offline atau di online pun, cuma kita di online itu biaya operasional yang sangat rendah dibanding dengan offline seperti itu. Lalu di sini ada fleksibilitas waktu dan tempat ya. Pengelolaan toko online kapan saja dan di mana saja kita bisa kontrol dan monitoring lebih fleksibel. Ya, kalau misalkan toko offline kita harus bolak-balik ke toko gitu kan untuk mengecek nanti staff atau bahkan kita sendiri yang berjualan seperti itu bolak-balik setiap hari yang notabene itu makan waktu ya mungkin dengan quality time juga dan lain sebagainya ya. Orang-orang sekarang efisiensi jualan online seperti itu ya fleksibilitas waktu. Jadi bisa di mana aja dan kapan aja tuh ngecek seperti itu ya. Mungkin
hanya tim pengiriman saja atau packing kalau misalkan masih pribadi kayak gitu. Nanti saya tawarkan solutif yang lain ya mengenai hal ini. Tadi pun dari awal sebenarnya pun udah mulai tuh ya. Nanti dropship seperti apa? Nanti kita bisa jelaskan juga seperti apa dropship. Lalu yang poin keempat ini kemudahan pemasaran dan promosi ya, memanfaatkan alat dan fitur promosi seperti iklan ya, juga diskon dan kampanye pemasaran yang dapat disesuaikan. Sebetulnya ini opsional ya, tetapi kalau misalkan tujuannya ini teman-teman ada branding atau branded itu bisa melakukan hal ini untuk promosi karena yang kita tahu bahwa kalau misalkan kita berjualan itu kalau tidak mendapatkan insight itu sangat sulit, makanya bisa diboost dengan iklan seperti itu advertising. Halo, ini dengan kakak siapa yang baru masuk? S8, Galaxy S8 ya. Boleh di rename Kak biar saya kenal juga biar tahu nanti ya di akhir acara mungkin ada tektokan pertanyaan seperti itu. Selamat bergabung Kak. Lalu dilanjut lagi, di sini ada analisis data dan kinerja ya, mengakses data penjualan dan perilaku konsumen secara real time untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, pada dasarnya itu kalau online ya semuanya terhubung online itu bisa kita cek ya, nggak perlu kita yang tadi harus ke toko dan lain sebagainya gitu untuk ngecek kayak kita buy online aja, analisis data, penjualan dan kinerja itu buy online semua. Dan pun saya tawarkan program-program dari Lamonte yang memang ini akan cukup fungsional untuk teman-teman jualan online seperti apa ya kayak gitu. Nah, lalu di sini pun ada yang keenam poinnya interaksi langsung dengan konsumen ya melalui ulasan produk ya, pesan langsung dan media sosial meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi pada dasarnya kita pun berinteraksi langsung, tidak offline saja ya. Kalau misalkan offline mungkin trafficnya sedikit ya. Kalau online itu bisa sampai sehari ratusan bahkan ribuan trafficnya yang nanya ya kan, yang tanya, yang beli gitu ya. Kita juga sebagai penjual yang jual kayak gitu. Nah, ini sangat efisiensi karena batas lingkup atau ruang lingkupnya sangat luas sekali, makanya kita harus optimasi nih mulai dari sosial media untuk meningkatkan kepuasan pelanggan seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir, poin ketujuh ini skalabilitas bisnis ya. Menambah produk baru dan memperluas jangkauan pasar itu mudah ya, dengan mudah tanpa investasi atau menggelontorkan dana lebih kalau misalkan online. Karena pada dasarnya itu kalau misalkan mau eksponensial atau extend atau menambah bisnis baru atau cabang, itu kalau online itu tinggal buka aja, tinggal buka akun baru seperti itu ya. Nggak perlu teman-teman harus mengurus lagi A, B, C, D sampai Z ya untuk keperluan alat dan sebagainya karena semua sudah disediakan offline. Mungkin untuk tim packing ya perlu ya untuk administratif, tapi pada dasarnya itu sudah memangkas semua hal yang memang berada di offline seperti itu. Ya, jadi keuntungan berjualan e-commerce ini betul-betul menguntungkan bagi orang yang memang ingin serius juga ya di line ini kayak gitu ya. Yang tadi saya ulas lagi poin pertama itu ada akses pasar luas ya, akses pasarnya cukup luas ya. Terus juga biaya operasional rendah ya, fleksibilitas waktu juga dan tempat lebih oke, kemudahan pemasaran dan promosi ya. Terus juga analisis data kinerja bisa real time, lalu interaksi langsung dengan customer atau konsumen. Yang terakhir ada skalabilitas bisnis seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman paham dan mau mempelajari sangat menguntungkan. Asal memang learningnya atau belajarnya rajin seperti itu ya. Nanti saya kasih materi yang dimana itu lebih ke teknis seperti itu. Ya, lanjut ke slide selanjutnya lagi. Nah, di sini memilih platform e-commerce ya. Kira-kira seperti apa sih atau apa harus semua gitu kan platform yang kita jajal, yang kita coba gitu ya. Itu bisa saja ya kalau memang pada dasarnya sudah paham satu platform. Jadi teman-teman di sini harus fokus dulu ke satu platform, di mana platform tersebut pada dasarnya sama ya, upload produk ya, deskripsi ya, tambah harga, SKU, stok produk dan sebagainya sama semua, tidak ada yang beda. Jadi bahkan iklan pun sama, ada di platform-platform yang tercantum di sini pun ada iklannya juga dan ada live-nya juga. Intinya semua sama, asal kita tahu dulu, paham dulu satu platform, biar nanti efisiensinya jelas ke depannya. Jadi
kalau misalkan semuanya dibuka, satu aja belum optimasi, nah nanti mau gimana gitu kan. Mending fokus di satu saja dulu, biar nanti ke depannya juga mudah untuk buka di platform lain, e-commerce lain. Pada dasarnya itu sama. Nah, bisa saya ulas ya. Nih saya kasih bocoran bahwasanya di sini ada beberapa platform, ya, platform belanja online yang paling diminati konsumen ya pada saat Ramadan tahun ini, ya, di beberapa bulan lalu, ya, Lebaran bulan-bulan lalu, ya. Pertama itu ada Shopee, ya, udah jelas tuh program-programnya banyak, ya, programnya banyak, fiturnya juga banyak seperti itu. Apa namanya, penggunanya pun cukup banyak karena memang yaitu ya orang-orang berburu diskon gitu kan di sini. Yang keduanya ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini karena memang mitranya juga banyak, ya, merger dengan Goto juga, dengan Tokopedia, dengan Gojek, mohon maaf, dengan Gojek. Jadi lumayan bagus untuk pengembangan atau penjualan online, ya. Mungkin pada ada skalanya, ya. Kalau misalkan Shopee itu bisa untuk pemula, kalau misalkan Tokopedia bisa untuk pemula, tapi apa, verifikasinya minimal orang-orang yang masuk itu biasanya itu orang-orang menengah. Jadi minimal tokonya itu udah verified seperti itu. Nah, untuk TikTok Shop, ya, apalagi sekarang nih, ya, TikTok Shop ini lagi merajalela, ya, gitu kan. Cuman masih tetap kalah dengan Shopee kalau misalkan lihat data real seperti itu. Karena sebetulnya ini dua platform sekarang yang sama, ya, antara Tokopedia atau si TikTok Shop. Dia itu sekarang merger, ya, di antara antara ini, mohon maaf, antara Tokopedia dan juga TikTok Shop ini merger sekarang jadi satu kesatuan. Saya juga dapat info bahwa memang Tokopedia dan TikTok Shop ini mau rampung, ya, untuk merger realisasi. Jadi nanti ke depannya itu bakal ada program-program yang bagus dari TikTok Shop atau Tokopedia akan digabung atau di merger seperti itu. Lalu ke bawahnya kita juga bisa lihat ada platform Lazada, ya, lalu juga ada Facebook, ya, ada Facebook. Facebook masih diminati, ya, juga Instagram Shop. Pada dasarnya di Indonesia memang kurang, tetapi di luar itu sangat bagus potensi. Nah, kita bisa belajar juga seperti itu. Dan untuk pengembangan mitra, biasanya kita juga di Lamonte itu melalui platform-platform seperti Facebook, Instagram, juga Google. Makanya memang semua juga bisa dipelajari dan bisa dilakukan tergantung pemahamannya kita nanti seperti apa. Ya, ke bawahnya ada Bukalapak, WhatsApp Bisnis, Blibli, dan situs online, juga platform online lainnya, ya. Nah, di sini juga ada penjelasan, ya, terkait Tokopedia itu user friendly, banyak fitur promosi, program Tokopedia partner juga yang tadi saya bilang itu untuk mitra, ya. Lalu juga di Shopee populer di kalangan milenial juga, ya, untuk audiensnya seperti itu, promosi besar-besaran, ya. Mau di online, mau di offline, mau di TV juga sama, mereka promosi besar-besaran. Ada fitur juga, fitur Shopee Pay Later yang memang di mana mereka menjaring itu, dan sekarang itu ada COD seperti itu, ya, yang dipatenkan oleh Shopee. Jadi tarik tuh semua audiensnya ke sana gitu, apalagi milenial seperti itu yang takut beli online, ya, takut ketipu, makanya ada validasi tuh untuk COD seperti itu. Nah, di sini juga ada Bukalapak untuk fokus pada UMKM di Bukalapak ini, ya, fitur buka pengadaan untuk B2B juga dan komunitas yang kuat. Memang di Bukalapak ini untuk UMKM cocok sekali bisa berpartner juga atau bermitra nih di Bukalapak. Lalu juga ada Lazada, dukungan dari Alibaba langsung, ya, untuk infrastruktur logistik yang kuat, banyak promosi juga di internasional. Jadi Lazada ini nggak cuma di kita, ya, gitu kan. Jadi ada juga Shopee pun sama sebetulnya, TikTok Shop pun sama. Yang lokal tuh cuman Bukalapak dan Tokopedia saja yang lokal, belum ada nih untuk keluar karena memang itu platformnya platform kita, ya, teman-teman. Lalu di sini ada beli-beli, fokus pada kualitas produk, banyak kategori-kategori produk juga, kemitraan dengan banyak brand-brand besar. Jadi di Blibli ini notabene itu lebih meningkat lagi. Kalau misalnya tadi saya bilang untuk Tokopedia itu kalangan menengah, mungkin di Blibli bisa kalangan menengah dan ke atas kayak gitu. Dan mereka nyasar-nyasar ini untuk yang jualannya, ya, yang jualannya karena ada levelnya tuh gitu. Kita bisa nggak sih jualan di Blibli? Bisa, tapi ada verified-nya seperti itu. Nanti ada syarat ketentuan yang harus yang kita penuhi untuk buka toko di sana seperti itu. Dan yang terakhir itu ada TikTok Shop, ya, populer di kalangan Gen Z sekarang dan milenial.
untuk integrasi juga dengan konten video, potensi viralnya tinggi. Jadi yang tadi saya bahas mengenai social commerce memang masih dijalankan oleh TikTok, tetapi mungkin pada saatnya nanti itu merger sudah selesai, nanti efisiensi untuk itu mungkin ada regulasi lain seperti itu ya. Selamat datang yang baru masuk. Um, saya lanjut saja lagi ya. Pada dasarnya itu memilih platform yang tepat itu untuk e-commerce itu penting ya. Bocorannya ini atau nanti tapi saya belum tahu nih di Shopee saya bukanya di TikTok Shop bisa nggak? Saya tanya-tanya. Boleh. Makanya join jadi mitra kita ya kan. Usahakan aktif juga biar kita juga tahu kebutuhan mitra kita apa. Ya karena kalau misalkan nanti nggak nanya ya kita pun nggak bakalan ngasih gitu ya. Dan di sesi-sesi atau di seri webinar ini tepat nih teman-teman untuk bertanya dan menanyakan hal yang memang jadi kendala seperti itu. Saya udah pernah coba nih gitu kan iklan gitu di e-commerce tapi gagal gitu. Seperti apa nih optimasi? Nah, itu bisa ditanyakan juga nanti ya. Ada sesi-sesi tertentu. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, di sini menentukan produk baju anak yang ingin dijual. Nah, karena Lamonte ini salah satu apa pusat ya atau supplier grosir baju anak ya dan bayi dengan model yang fashionable dan selalu mengikuti tren dengan harga termurah se-Indonesia sejak tahun 2011 sudah puluhan distributor juga ratusan agen bahkan ribuan reseller ya yang bergabung di Lamonte ID. Kami melayani kebutuhan usaha mereka ya untuk memberikan produk baju yang kualitas juga pelayanan yang bagus gitu kan dengan kemitraan. Makanya sekarang program-program baru gitu di akhir tahun ini jangan sampai kelewatan nih teman-teman ya. Karena ini berhubungannya dengan elektabilitas bisnis teman-teman juga nanti ya. Saya pengen dari reseller pengen jadi agen gimana caranya nanti bisa. Saya pengen paket usaha dong ada nggak kira-kira ada. Tapi misalkan pengen beli grosir kira-kira seperti apa dan harus kemana nanti ada penjelasannya. Boleh ditanyakan ya karena nanti juga saya di sini masih ada Ria selaku host, jadi nanti bisa langsung ditanyakan juga terkait teknisnya seperti apa seperti itu. Jadi penentuan produk ini sangat perlu ya karena saya bahas di sini untuk baju anak. Baju anak di kita itu lengkap ya di Lamonte itu lengkap dari mulai baju bayi, baju balita ya, baju anak ya, terus juga baju remaja di kita ada ya. Jadi untuk bodysuit atau jumpsuit ya, romper dan juga setelan bayi ada ya. Untuk balitanya juga kaos, celana, dress dengan setelan itu ada juga ya. Baju anak pakaian casual seperti t-shirt ya, juga celana panjang, sweater dan lain sebagainya ada juga ya. Baju remaja tanggung, t-shirt juga dengan desain modern, hoodie dan jaket itu ada. Jadi pada dasarnya itu kita di sini lengkap ya produknya. Tinggal gimana nanti kebutuhan teman-teman kerja seperti itu. Kita pun bisa merekomendasikan eh, produk-produk tertentu yang lagi winning nih gitu kan. Mau atau enggak nah seperti itu. Nah, gimana nanti untuk cara pesannya mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke CS-nya atau di penghujung nanti saya akan jelaskan seperti apa untuk proses pemesanannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih ke bagian digital marketingnya ya. Nah, di sini saya sangat antusias ya kan untuk membahas ya. Nah, tadi saya sempat bahas untuk branding. Nah, saya nggak tahu nih karena tadi yang sounding baru sedikit ya dari Kak Pun juga mungkin dari Ahmad, dari juga Hani ya, ada Kak Irgi. Jadi pada dasarnya yang jualan itu butuh branding ya, butuh branding dan nggak cukup sekali gitu kan. Untuk pengenalan mereka perlu tahu. Kita pun dari tahun 2011 itu branding ya. Orang-orang tahu Lamonte itu supplier baju anak termurah nih ya kan. Udah tahu mitra kita di mana-mana. Bahkan yang dari Tanah Abang pun ngambil ke sini dan sebagainya seperti itu. Dan ini adalah satu momen di mana saya ngasih kemudahan gitu kan ke teman-teman yang hadir di sini untuk juga bisa apa nih bareng-bareng gitu kan. Nanti jualannya laris gitu kan, ilmunya dapat, bisa diaplikasikan, efisiensi juga bisa jadi pengusaha di kota-kotanya masing-masing. Nah, seperti itu kan. Kita juga ada upgradable kemitraan ya yang tadi saya bilang. Gimana? Saya dari reseller bisa nggak jadi agen? Bisa.
dari agen bisa nggak jadi distributor? Saya pengen jadi distributor nomor satu nih, misalkan di kotanya boleh seperti itu. Jadi nanti ada syarat ketentuannya ya. Nah, ini saya bahas untuk branding ya. Jadi pentingnya branding buat kita itu dikenal ya. Yang tadinya mungkin harus mengandalkan iklan ya atau promosi. Nah, ini nggak usah karena kita udah di awal tuh udah mempersiapkan strategi ya untuk berjualan efisiensinya seperti apa. Yang pertama identitas yang unik ya, menciptakan ciri khas yang membedakan dari pesaing. Jadi lihat tuh kompetitor yang jualan baju tapi banyak Mas gitu kan. Memang banyak yang jualan cilok pun pinggir jalan banyak, tapi tetap ada rezekinya masing-masing ya. Gitu. Yang jualan bakso ya kan tiap belokan itu ada banyak gitu ya kan, tapi tetap dapat rezekinya masing-masing. Pada dasarnya kita harus mencari hal yang unik ya, meskipun produknya sama seperti itu. Meskipun kita apa namanya nggak paham nih, oh kompetitornya terlalu banyak, kita juga nggak ngerti buat riset dan sebagainya. Nah, minimal tuh ada ciri khas nanti di brandingnya kira-kira apa yang membuat si customer ini bisa beli. Nah, itu nanti di materi-materi yang selanjutnya saya bahas karena ini sebagian awal itu saya kasih dulu pemahaman ya biar paham juga, nggak langsung tiba-tiba ke materi nanti kaget. Soalnya dari sekian banyak yang dari 21 atau 19 karena saya dengan host gitu kan 19 orang yang di sini nggak mungkin juga semuanya ngerti tentang digital marketing, mungkin aja ada yang dari awal ya kan belum tahu sama sekali, baru tahu sekarang gitu kan, makanya saya kupas dari awal nanti sampai ujung, sampai gimana ngiklan gitu kan, sehari ngiklan 50 juta gimana, apa impactnya seperti itu. Nah nanti saya bahas ya. Oke, baik. Yang pertama itu identitas unik yang tadi ya. Kedua, kesadaran merek atau brand awareness ya, sering dengar mungkin ya, brand awareness gitu kan, untuk mempermudah juga konsumen mengenali nih ya dan mengingat produk atau tokonya ya. Kita udah di fase itu Lamonte. Nah, makanya saya juga mau ajak mitra nanti biar ke fase itu juga ya kan. Baju anak Lamonte ya udah tahu ya kan. Di YouTube juga di apa di Facebook, di TikTok itu kita udah branding sejauh itu gitu kan. Dan nah, di mana juga mitra kita distributor dan agen gitu kita ajak juga ke sana dan reseller seperti itu. Nah, untuk kepercayaan konsumen juga teman-teman, bangun kepercayaan melalui konsistensi dan profesionalisme gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan nanti kita branding itu tahu ya orang dan setara memang udah otomatisasi, wah ini profesional gitu kan. Ini udah apa sudah konsisten nih gitu kan untuk usahanya. Jadi memang ya udah kali aja misalkan kakak-kakak di sini atau mas atau mbak-mbak di sini yang awalnya cuma reseller terus tiba-tiba jadi agen gitu kan, terus dapat juga reseller gitu kan, dapat apa mitranya masing-masing. Nah, itu juga suatu hal yang memang upgradable gitu kan, dan kita juga menawarkan hal itu gitu ya untuk pelayanannya. Lalu di sini ada nilai tambah ya, meningkatkan nilai persepsi produk kemungkinan atau dan memungkinkan itu harganya premium. Jadi justru kebalik kalau di Lamonte ini ya saya contohkan Lamonte. Lamonte ini produknya premium tapi harganya di bawah pasar dan untuk dijual lagi juga keuntungannya masih oke gitu. Ya bahkan kita juga ada yang namanya marketer tuh. Ya marketer itu kan gratis tuh. Kalau misalkan teman-teman gabung jadi marketer, marketer itu dropshipper teman-teman ya. Dropshipper di kita. Kalau misalnya gabung marketer atau dropshipper itu di orang bayar ya, kalau kita gratis tuh ya. Nanti dapat komisi dari situ. Mungkin ada levelingnya juga. Paling banyak nih kita mitra itu reseller ya dan juga grosir. Banyak semua juga kita uh, jajal karena memang untuk pengembangan bisnis juga dengan kemitraan ya. Seperti itu. Lalu di sini ada efektivitas pemasaran, memudahkan pembuatan pesanan dan kampanye yang konsisten ya. Terus juga ada loyalitas pelanggan ya, menumbuhkan pelanggan setia dan merekomendasikan produk. Jadi misalkan tadi tuh misalkan Kak Kina misalkan ya ada yang beli misalkan dari kota mana gitu. Kak Kina terus Kak Kun, mohon maaf Kak Kun gitu kan nanti ada yang beli gitu kan dia udah merekomendasikan produk ini ke teman-temannya atau gimana, oh kemarin saya beli nih dari sini karena udah menumbuhkan kesadaran gitu kan brandingnya udah masuk seperti itu, jadi nanti direkomendasikan udah nggak perlu lagi capek karena udah branding seperti itu. Dan salah satunya dasarnya berjualan di e-commerce itu juga branding seperti itu ya. Terus juga ada
diferensial ya, menonjol di pasar yang kompetitif dengan fitur yang unik. Tadi saya bilang ya, fitur yang unik itu banyak sebetulnya. Fitur yang unik itu terkait gratis ongkir ya kan, atau ada giveaway kah atau apa untuk customer. Jadi memang orang-orang udah tahu, wah saya nunggu nih nanti ada potongan diskon seperti itu di tokonya. Dan itu harus ada biaya budget marketingnya juga. Teman-teman nggak usah mikir, wah ini rugi nanti impact-nya. Jadi orang-orang pada ngumpul dan tahu dan belanja ke toko teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, yang terakhir ada kredibilitas ya, menambah reputasi juga dan mempermudah kemitraan bisnis. Jadi orang pada tahu gitu. Kak, kira-kira padahal misalkan Kakak masih jadi reseller kita nih, terus tiba-tiba saya jadi reseller bisa atau enggak? Nah, kalau misalkan udah banyak yang jadi reseller, minimal udah ada 5 atau bahkan 10, teman-teman udah upgrade aja jadi agen. Karena nanti reseller tuh yang jualan produknya. Seperti itu. Teman-teman juga jadi stokis seperti itu ya. Stokisnya kita. Jadi memang untuk kemitraan ini sangat luas seperti itu. Jadi nggak di teman-teman saja, nah teman-teman tuh bisa berkembang ya. Nah, itu untuk pentingnya branding. Jadi saat ini kita tahu bahwa kita bisa apa namanya bisa jualan online itu ada dasar-dasarnya seperti itu. Nah, nanti saya bahas ya untuk yang komentar. Jadi nanti saya bahas, ada juga sesi tanya jawab. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Baik, di sini ada yang terakhir nih, yang terakhir pembahasan sekarang, pembahasan sesi ini ya, karena ada sesi minggu depan yang harus teman-teman juga ikuti dan itu langsung ke dagingnya. Kalau misalnya banyak-banyak ikut webinar pasti tahu tuh kata-kata dagingnya itu apa. Jadi nanti isi semua itu di apa webinar selanjutnya mengenai e-commerce dan apa strategi tepat untuk teman-teman bisa jualan online seperti itu. Mulai dari penanganan customer, ya kan, produk, harga produk, ya kan, konten, terus juga banyak lagi sampai ke iklan, itu kita kupas satu-satu. Jadi ini series ya, teman-teman. Jadi nanti bisa ditanyakan juga apa yang jadi kendala atau apa yang ditanyakan. Boleh teman-teman untuk komen-komen dulu ya sebelum nanti saya bacakan dan nanti saya akan langsung jelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya. Terima kasih. Nanti saya bahas seperti itu. Mungkin juga bisa langsung ngobrol ya dengan dengan yang ngasih pertanyaan kayak gitu. Nah, ini terakhir. Nah, strategi pemasaran awal itu seperti apa nih? Ya, misalkan di sini baru banget nih gitu kan. Ada siapa tadi Kak Hani misalkan dari Medan gitu. Baru banget nih buka atau belum pernah bahkan ya menggunakan e-commerce atau menggunakan media sosial bahkan untuk promosi. Jadi pada dasarnya itu sosial media juga sekarang beralih ke commerce ya, seperti Instagram juga ada Instagram Shop. Namun kita juga bisa memilih platform-platform yang dimana nanti potensial seperti itu. Dan sekarang sepertinya nih teman-teman change to commerce atau online dengan segala yang kebingungannya teman-teman gimana caranya, nanti bisa tanyakan langsung ke saya atau langsung bisa hubungi atau nanti diskusi kita di grup ya seperti itu. Nah, kita bahas langsung. Nah, ini gambaran dasarnya. Nanti untuk jelasnya di webinar selanjutnya ya. Oke, kita mulai ya. Menggunakan media sosial untuk promosi ya. Jadi pertama ini platform ya. Pilih platform yang sesuai dengan target pasar teman-teman ya. Jadi platform dulu ya kan. Karena untuk branding juga untuk commerce sebetulnya ini sama saja ya. Pada dasarnya kita harus punya akun dulu nih dan sasarannya jelas gitu. Mungkin bisa di Instagram, Facebook atau TikTok ya atau langsung ke commerce karena ini dua hal yang memang harus berkesinambungan. Teman-teman jualan online tiba-tiba di commerce dan orang nanyain nanti tiba-tiba ya, Kak, kalau misalkan dapetin produk terbaru di sini belum update, kira-kira di Instagramnya ada atau enggak, atau Facebooknya atau ada atau enggak, TikToknya ada atau enggak, ada. Nah itu bisa jadi rumit ya. Nah kalau misalkan ada, ya justru itu ya orang-orang tahu, oh ternyata ada Instagramnya, oh ternyata ada Facebook, bahkan TikToknya juga ada, itu lebih bagus lagi. Jadi strateginya itu menyasar ke platform sosial medianya juga. Untuk pengoptimasian kurang lebihnya sama, cuman tricky. Nanti trik-trik dan tipsnya juga saya buka, saya kupas ya satu persatu gitu kan. Nah lalu ada iklan berbayar ya. Gunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang luas. Karena yang tadi saya bilang bahwa di commerce ini atau di berjualan online ini nggak cakupannya cuma daerah saja, bahkan Indonesia, ini seluruh dunia bisa ya, apalagi dengan iklan ya untuk branding langsung ya. Kontennya ada, produknya ada, persediaan produk oke,
platformnya jelas, bisa diiklankan untuk nasional, nah itu bisa tuh, ya kan, untuk berjualan di lini bisnis mana saja sebenarnya bisa, ya, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu berkolaborasi dengan influencer. Kok pembahasannya ke influencer? Betul, karena memang sekarang di beberapa platform sudah ada sistem yang namanya afiliator atau affiliate. Jadi si influencer itu mempromosikan produknya kita, bekerja sama dengan kita untuk memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan juga, ya seperti itu. Kalau misalkan zaman dulu itu kita endorse, ya butuh budget berapa, ya kan, nah sekarang kita butuh afiliator aja, influencer, seperti itu. Dan itu juga buat penjualannya naik, ya ada juga nanti materi tentang afiliator seperti itu di beberapa platform, ya. Lalu di sini membuat konten yang menarik. Nah, kenapa harus bikin konten yang menarik gitu kan, sedangkan jualan kan cuman produk aja. Shoot, ya, tahan dulu, karena konten ini adalah senjata bagi kita, ya, untuk memulai jualan, ya. Misalkan produknya udah bagus, ya, produk teman-teman nih oke, ya, tetapi pada dasarnya kontennya yang jelek nih, ya, saya bilang aja langsung jelek misalnya kayak gitu, orang tertarik atau enggak? Gak bakalan tertarik. Jadi ujung tombaknya itu ada di penjualan, dan penjualan orang lihat dari mana? Dari visual, visualnya yang real, ya, jangan yang lain-lain seperti itu. Jadi kontennya harus menarik, ya, visual menarik, ya, terus gunakan foto dan video dengan kualitas tinggi untuk menonjolkan produk yang terbaik atau dengan baik, seperti itu. Terus juga kasih konten edukatif juga kayak rekomendasi produk seperti itu atau apa, ya, nanti juga kita kupas. Lalu juga engagementnya juga dijaga, ajak audiens ini untuk berinteraksi. Kalau misalkan di e-commerce itu kita bisa upload video juga, atau chat-chat apa, customer yang sudah pernah beli atau follow up seperti itu. Nanti teknikalnya juga ada kita kasih. Lalu juga kalau misalkan di apa, di sosial media itu kita bisa sangkutkan juga di link bio untuk terkait toko e-commerce-nya di profile media, sosial media masing-masing, seperti itu juga efektif sekali, karena kadang audiens itu taunya dari e-commerce, dari sosial media, mohon maaf, nanti nanya e-commerce-nya di mana gitu. Kalau misalnya mereka nggak tahu kan tiba-tiba masuk tuh ke bio link yang sudah kita set, seperti itu. Lalu di sini juga ada promosi diskon, ya, menawarkan promosi khusus dan diskon untuk mendorong kunjungan ke toko. Ya, tadi saya bilang hal unik apa untuk branding biar orang juga tahu, ya. Teknik PS Store, ya, itu juga nanti saya jelaskan di sini. PS Store juga dia kasih kasih handphone gratis, apa nggak rugi gitu kan. Nah, itu teknik marketing teman-teman, ya, strategi marketing. Jadi harus tahu juga dan paham, ya, ke arah sana. Lalu yang terakhir ini ada call to action atau CTA, ya. Gunakan CTA atau call to action yang jelas untuk mengarahkan audiens ke halaman pembelian atau pendaftaran, ya. Halaman pembelian itu ya e-commerce teman-teman, itu dari sosial media, change to commerce, seperti itu. Nah, nanti strateginya saya bahas kupas mengenai ini semua. Asalkan teman-teman dari series pertama sekarang kan udah dapat, ya, setidaknya itu dasar apa sih itu e-commerce, seperti itu, ya. Nanti materinya seperti apa untuk yang selanjutnya, ya, kita bahas dan kupas tuntas di sana, ya, mengenai apa penjualan online dari sosial media itu seperti apa, dan dari commerce seperti apa, dan merger dari sosial dan commerce seperti apa. Nah, saya ada tim live atau saya live sendiri tapi trafficnya misalkan kurang bagus, itu mau ngiklan gimana caranya, bisa seperti itu. Jadi pada dasarnya nanti kita ngebimbing, asal teman-teman wajib join atau gabung dulu sebagai mitranya kita, karena kita bakalan kasih dan pandu, ya, nggak cuma dikasih ebook, ya teman-teman, kan kadang-kadang kalau misalkan di luaran sana tuh dikasih ebook, teman-teman baca nih nggak ngerti, nanya mau ke siapa. Kalau kita ini langsung tatap muka, nggak di webinar seperti ini, jadi kita kawal teman-teman susahnya di mana dan nggak ngertinya di mana, kita kasih tahu. Jadi bonus nih, ini bonus, tapi kalau di orang itu berbayar, di yang lain itu berbayar, tapi kita kasih bonus ini, ya, untuk sesi setiap minggunya webinar, seperti itu. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih, ya, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Untuk tanya nanti kita bisa ulas dan bahas, ya. Teman-teman juga bisa lihat produk-produk kita yang terbaru di Lamonte ID, grosir baju anak, Lamonte Katalog, juga pre-order dari Lamonte. Jadi memang kita itu update setiap hari produk-produk terbaru, fashionable, ya, baju anak, baju bayi, juga remaja tanggung. Untuk jualan online-nya
juga mungkin teman-teman mau offline juga gitu, mau tanya konsultasi boleh gitu kan, konsultasi bisnisnya atau usahanya boleh juga. Jadi minimal itu ada keterkaitan mitra dulu dengan kita, nanti kita bimbing ke arah sana seperti itu ya. Dan mungkin untuk materi selanjutnya di minggu depan itu di tanggal 2 Agustus ya, strategi menarik ya pembelian, menarik pembeli, strategi menarik pembeli ya, dan meningkatkan penjualan. Jadi nanti gimana caranya narik pembeli di jualannya kita ya, seperti itu di jualan online. Nah, kita bakalan kupas jelas yang tadi materi yang sudah saya bahas ya, untuk kisi-kisinya dibahas di minggu depan. Jadi jangan sampai ketinggalan materi itu. Dan juga apa namanya, jangan sampai teman-teman juga cuman ikut satu sesi dua sesi, karena kalau misalkan cukup satu sesi dua sesi nggak dapat apa sertifikat, karena sertifikat itu jelas berguna ya nanti ketika mungkin untuk apa dan sebagainya kayak gitu ya, sudah mengikuti webinar kami seperti itu. Nah, mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host. Mungkin untuk sekarang sesi tanya-tanya aja, boleh? Oke, terima kasih Pak Bilal atas materinya. Wah, teman-teman kita tadi udah bahas ya definisi e-commerce itu kayak gimana, tren dan perkembangan e-commerce itu kayak gimana, keuntungan berjualan di e-commerce itu kayak gimana, terus gimana sih cara milih-milih platform e-commerce yang menurut ke banyak pasarnya tuh yang mana, terus menentukan produk baju apa atau produk-produk apa yang sekiranya tuh lagi booming banget dan akan terus berputar, dan pentingnya branding itu kayak gimana, dan strategi pemasaran awalnya tuh kayak gimana. Nah, setelah dari materi tadi dari Pak Bilal selaku Digital Marketing Manager Nyala Monte, sekarang aku mau buka sesi Q&A nih. Pertanyaan pertama dari ada Kak Ahmad Duki Wonosobo. Kalau jadi reseller Lamonte, apa support resi otomatis marketplace? Oke, baik. Pak Bilal boleh nih dibantu jawab. Oke, baik. Nah, untuk reseller, jadi reseller Lamonte, apakah support resi otomatis marketplace itu tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Ria. Terkait itu bisa dikomunikasikan karena memang dasarnya itu kita support resi otomatis pun kalau misalkan di tokonya eh, Kak Ahmad ini ada tadi yang misalkan untuk diskon order dan sebagainya, kita juga support untuk itu asalkan memang nanti resinya kirim ke kita. Nah, itu juga tujuan kita memudahkan mitra biar nanti nggak ribet harus packing sendiri seperti itu ya. Dan sebenarnya ini lebih ke teknis dan bisa dikomunikasikan langsung dengan CS-nya asalkan langsung sounding gitu ya. Pak Ahmad ini langsung sounding ke CS-nya. Ini di handle CS siapa nih? Berarti Kak Ahmad. Boleh open mic atau mau balas saja? Halo. Atau memang belum dapat CS nih kira-kira kalau jadi reseller Monte, apa support otomatis atau pernah belanja atau belum? Oh, Ahmad sinyalnya lagi jelek, Kak. Katanya Oke, oke, baik. dia di-handle dari CS Loli. Barusan aku dapat update-annya, Pak. Di-handle CS Oke, Loli. baik. Nah, mungkin nanti bisa dikomunikasikan ya terkait itu karena kita support juga mendukung mereka yang mau apa KYC otomatis dan lain sebagainya. Lalu siapa lagi nih? Oke, pertanyaan kedua dari Kak Feby nih Pak. Kak, gimana sih cara cepat closing jualan di Shopee? Gimana caranya? Soalnya saya baru jual di Shopee. Gimana nih Pak cara strategi-strategi yang ampuh buat pemula atau yang baru banget buka online shop di Shopee nih Pak? Oke, sebelumnya Kak Feby bisa open mic atau memang mau chat saja? Open mic kita enak nih untuk tag nih sebetulnya karena timingnya seperti itu. Mau open mic? Halo Kak Feby. Ya, baik, sambil saya jelaskan juga ya. Terkait untuk apa trik atau memang nyari closingan dari penjualan di Shopee, gimana caranya, ya kan? Soalnya Kak Feby ini baru nih, ya kan, buka toko atau mulai baru berjualan. Nah, itu tadi, ya, saya bakalan kupas di materi ya selanjutnya, karena pada dasarnya ini apa, saya ngejelasin dulu, ya,
kenapa harus e-commerce atau kenapa kita kerucutkan lah ya, kenapa harus berjualan online di marketplace atau di Shopee lah ya, dikerucutkan lagi seperti itu. Nah, ini nanti bakal saya kupas ya, cara mungkin upload produk yang betul, ya, copywriting yang betul, ya, terus juga deskripsi yang betul, kontennya yang jelas. Nah, itu apa namanya? Kita kasih tahu kayak gitu. Pada dasarnya itu juga pemahamannya luas ya, karena cara cepat kita dapat closing itu ada dasarnya dulu dan panduannya dulu. Jadi nggak asal kita untuk upload produk seperti itu untuk naikin produk, misalkan yaudah karena marketing kitnya adanya ini gitu kan, saya ini aja gitu. Deskripsinya juga ini, ya udah ini aja, ini nggak gitu. Jadi ada strateginya khusus gimana sih cara dapetin, karena di situ ada kata kunci yang sering mereka cari, ya kan. Kita juga kalau misalnya beli online itu beli baju atau beli produk gitu kan, pasti nyari misalnya seperti ini, saya mau cari gamis misalkan gitu. Gamis syar'i muslim misalkan kayak gitu, kata-kata gamis itu kan produknya kita misalkan gitu. Nah, kita targetkan tuh di beberapa kata kunci deskripsi, juga di beberapa kata kunci judul, itu jadi kata kunci. Jadi pada dasarnya itu akan terindeks, dan meskipun kita nggak iklan itu bakalan ke highlight tuh ke atas seperti itu. Dan nanti lengkapnya intinya di sesi selanjutnya, asal Kak Feby atau siapa Kak Ahmad ini ya, dan yang lainnya ini stay tune tuh ya untuk webinar kita selanjutnya. Nah, mungkin aja kita bisa gabung waktu ya kan di sore hari, nggak di malam gitu kan. Karena malam biasanya orang untuk istirahat tuh gitu kan, karena masih ada webinar malam. Itu kita gabung mungkin aja lebih banyak nih nanti di minggu depan itu untuk yang webinar, mungkin bisa eh, 2 atau 3 kali lipat dari yang sekarang. Saya minta untuk aktif saja ya kan. Jika ada kendala boleh ditanyakan secara langsung. Nah, ini akan saya kupas jelas ya, dari apa namanya, dari mulai cara buka toko ya kan, terus juga upload produk ya, dan fitur-fitur di platform tersebut kita akan bahas seperti itu Kak Feby ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bilal. Dari pertanyaan dari Kak Feby sudah terjawab nih. Selanjutnya kita jawab pertanyaan dari Kak Kun Iftiani underscore Temanggung. Kak, kalau mau dropship, alamat toko di alamat dan lain-lain, alamat Lamonte juga kayak alamat Instagram, mungkin Shopee dan semua sosmed, apakah alamat Lamonte juga? Semoga dijawab Pak Bilal. Oh, mohon maaf. Ini ada 2 pertanyaan ya, langsung aja karena masih dari Kak Kun. Ini. Oh, boleh, boleh. Pertanyaan kedua dari Kak Kun adalah, Kak, terus kalau kita sudah buka toko di e-commerce, untuk tahu stok bagaimana? Karena pernah pengalaman begitu terjual, kita hubungi customer service, ternyata stok habis. Kalau misalkan pertanyaan ini, mau aku atau Pak Bilal nih yang jawab? Boleh Karya dulu nih yang jawab kait commerce. Stok habis itu biasanya kan kakak mungkin promosikan produknya itu dari katalog di WhatsApp atau Telegram. Jadi kan kalau misalkan katalog di WhatsApp atau Telegram itu dia kalau produknya habis dia nggak akan kehapus otomatis kan. Jadi aku saranin buat kakak buat lihat katalognya itu di website. Jadi kalau misalkan katalog di website itu dia akan kearsip otomatis kalau misalkan produknya habis. Jadi kakak bisa pilih-pilih produk yang sekiranya eh, stoknya banyak, yang kayak mungkin 50 ke atas. Jadi kalau misalkan di-share itu nggak akan secepat itu habisnya. Dan kalau misalkan habis pun produknya akan hilang dari website. Jadi kalau misalkan kakak cari produknya nggak ada, itu tandanya produknya habis itu. Jadi kalau misalkan menurut aku untuk kontrol stoknya itu lebih gampang di Lamonte yang di website kayak gitu. Kak Kun, mungkin dari Pak Bilal mau ada tambahan? Oke, baik. Pada intinya seperti itu. Kita pasti ngasih informasi ya terkait stok dan lain sebagainya itu di grup tertentu. Jadi pastikan ke apa namanya, ke CS-nya nanti komunikatif juga. Karena kalau misalkan kakaknya buka toko atau e-commerce yang kayak Shopee itu minimal harus ada validasi kan, karena stoknya bukan di kakak tuh seperti itu. Jadi harus tetap pantauin juga stok-stoknya kita, karena kita cepat habis nih Kak gitu. Kalau kalau biasanya tuh karena memang nggak mau ini, orang langsung take all seperti itu, atau langsung ngambil barangnya dan langsung dijualkan. Jadi untuk dropship kelemahannya mungkin masih di sana, karena produknya nggak bisa kita lock
atau kita simpan terlebih dahulu karena kita nggak tahu gitu kan kakak ada pesanan atau tidak. Jadi pada intinya kalau misalnya memang stok produk sudah habis, itu pasti kita langsung informasikan ke grup kayak gitu ya, atau diinformasikan terkait apa saja mungkin untuk kebutuhan produk-produk yang ada stoknya seperti itu atau dan yang tidak seperti itu sih Kak. Sudah terjawab atau ada pertanyaan lain dari Kak Kun? Nah, iya, untuk aku mau kasih tambahan juga. Jadi kan produk Lamonte ini kan emang fast moving banget. Jadi kalau dropship itu dicek berkala aja di websitenya. Jadi kalau misalkan stoknya sudah sedikit, itu pasti bakalan cepet banget habisnya. Jadi kakak pilihan dua, antara ngecek secara berkala atau stok dikit-dikit aja nih, biar kakak tahu stoknya apa aja yang ready gitu. Terus ada pertanyaan satu lagi nih dari Kak Kun. Kalau mau dropship, alamat toko di Instagram dan lain-lain alamat Lamonte juga. Gimana Pak Bilal? Oke, baik. Kalau mau dropship, alamat toko di Instagram dan lain-lain alamat nomor 3. Ya, betul. Jadi pada dasarnya itu karena kan nanti untuk terkait retur ya, gitu kan. Ketika mungkin ada retur dan sebagainya itu bisa kan ke toko kita gitu. Tapi nanti bisa dikomunikasikan juga. Pada dasarnya ini kita fleksibel ya Kak Kun gitu kan. Untuk pemesanan, untuk orderan dan lain sebagainya itu langsung nanti karena ada CS-nya. Misalkan Kak Kun ini dihandle dengan loli kayak gitu. Nanti bisa ditanyakan juga untuk syarat-syarat dan ketentuannya mengenai apa namanya resi otomatis kah yang tadi atau memang nanti alamat toko dan juga yang lain-lainnya gitu. Kalau misalkan memang enggak ada jawaban gitu kan bisa reminder saya ya saya open banget untuk apa pelayanan juga bisa email untuk ke email saya teman-teman bisa catat saya catat di sini ya ke email saya itu marketing@lamonte.id ya saya catat ya. Nah, teman-teman boleh email ke situ nanti untuk misalkan kalau apa apa dari CS sendiri memang tidak ada respon atau seperti apa ya, nanti bisa ditanyakan langsung ke saya. Nah, ke email tersebut seperti itu. Oke, Kak Sada, silakan gabung. Nah, oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak, sama-sama Kak Kun. Baik, intinya stay tune di webinar-webinar kita juga ya. Lalu ada siapa lagi nih, Arya? Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Fikri nih Pak. Kak, untuk jadwal webinar selanjutnya ini tetap mengikuti jam 3 sampai jam 4 sore atau nanti ada jadwal lain? Mana nih Pak? Oke, baik. Nah, untuk terkait webinar sendiri, ya, kita sudah menentukan jam. Biasanya kita dari jam 3 sampai selesai sebetulnya ini ya. Karena kan untuk pertanyaan biasanya yang agak lebih banyak untuk penjelasannya. Jadi nanti fleksibel. Kalau misalkan ada pergantian jam bahkan hari, kita informasikan secara langsung gitu di grup. Makanya saya minta juga di grup teman-teman untuk aktif biar nanti juga saya tahu kebutuhan teman-teman apa gitu. Kayak tadi kan Kak Febi gimana untuk closingan ini gitu buka toko online untuk awal-awal gimana bisa dibantu atau enggak maka nanti di grup apa untuk sharing juga dengan kita ya kan nanti langsung kita bantu ya kan untuk supportnya dan pelayanannya seperti itu ya itu untuk Kak Ahmad Fikri ya seperti itu jadi boleh banget join ke webinar kita selanjutnya karena nanti kita kupas tuh bareng-bareng gitu kan. Apa kalau misalnya ada kendala pun boleh di-sharing ya kita bahas satu persatu sampai nanti ke ujungnya dan ujungnya itu nanti akan ada lebih kompleks lagi mengenai strategi penjualan, target apa namanya target penjualan dan sebagainya. Ini baru awal-awal ya. Jadi saya harap teman-teman masih join stay tune di webinar kita dan seri-seri selanjutnya seperti itu. Oke, sama-sama Kak Ahmad. Oke, baik Pak. Ya, baik, benar banget nih. Buat teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan itu nggak harus nunggu webinar ya. Kita ada grup yang namanya Entrepreneur, Lamonte Entrepreneur. Jadi kalau misalkan teman-teman belum daftar atau belum masuk grupnya, bisa langsung hubungi salah satu customer service-nya ke Lamonte buat dimasukin. Karena di situ kakak bisa, itu benar-benar open diskusi banget. Kakak mau tanya-tanya di situ langsung juga bisa. Jadi nggak harus nunggu webinar-webinar nih. Gitu. Baik, selanjutnya kita jawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Indri Bogor. Kak, aku udah sering order ecer reseller di Erika. Semisal order grosir, apa diskonnya semakin banyak? Apabila aku izin jawab, boleh nggak, Pak? Mantap. Oke, jadi buat Kak Indri Bogor, ini sayang banget kalau misalkan kakak udah daftar reseller, tapi ordernya grosir. Ordernya ecer, sorry. Karena kalau misalkan
order ecer itu kan potongannya dari harga ecer. Tapi kalau misalkan kakak order grosir, itu nanti dapat potongan. Jadi harga grosir itu udah terpotong, udah murah. Jadi kalau misalkan kakak order lagi, ada potongan diskon khusus untuk reseller. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kakak order grosir, diskonnya bakal semakin banyak banget. Jadi semakin kakak order, itu kan diskonnya per piece. Jadi kalau misalkan kakak order semakin banyak, itu nanti keuntungannya akan berlipat, berlipat, berlipat lagi. Jadi potongannya semakin banyak. Jadi bisa nge-cover ongkir atau mungkin setengah dari pembelanjaan kakak karena diskon reseller itu udah gede banget. Kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari mana nih? Oh, dari Kak Lullaby Kids. Kak, untuk plus minus antara reseller sama dropship apa ya? Boleh Pak Bilal, sorry, dibantu jawab. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya ini. Karena terkait layanan kita juga beda, untuk program juga beda. Karena sebetulnya di kita itu dropship ada namanya marketer yang tadi saya bilang ya. Tapi untuk pelayanannya itu dropship memang beda sendiri. Kayak misalkan reseller, reseller bisa dropship atau enggak? Saya bukan dropship atau enggak ya. Kadang-kadang orang nggak paham gitu kan. Bisa resi otomatis atau tidak. Nah itu orang nyangkanya tuh dropship, padahal di kita itu paling nanyakan aja untuk resi otomatis bisa atau enggak, dan itu nggak masuk ke dropship karena beda, karena dari promo atau harga pun pasti beda tuh. Nah, dropship di kita itu apa? Di Lamonte dropship di kita itu ada marketer ya. Marketer itu promotor ya, atau cuman buka katalognya kita ya kan, di Telegram atau yang sudah disediakan nanti dengan CS-nya gitu kan, dengan customer service-nya. Kak, misalkan saya pengen jual produk ini bisa atau enggak? Nanti kita kasih link, atau teman-teman ngelihat di katalog atau di websitenya kita di Lamonte ID, lamonte.id, misalnya ada produk teman-teman rekomendasiin ke yang offline atau yang online, ada tuh yang jual. Nanti tinggal dioper aja ke CS-nya, ya kan, ke customer service kita, ya. Terus nanti dapat komisi tuh dari penjualan. Komisinya berapa, Kak? Ya udah stagnan semua 5.000. Kalau orang lain itu mungkin kalau misalnya dropship itu ada yang 1.000, yang 2.000, nah kita 5.000 per satu produk. Bayangin aja kalau misalnya kakak nih apa namanya, jualan satu atau satu hari itu 10, ya berarti dapat 50.000 tuh, cuman apa, nge-share link aja sebetulnya ya, dapat komisi setara memang kayak udah kerja aja gitu, padahal cuma nge-share aja tuh, nanti dapat komisi seperti itu. Tuh marketer kita banyak deh gitu. Uh, Jauh nggak perbedaannya dengan reseller? Jauh banget. Kalau reseller itu nanti ada apa namanya, ada potongan khusus, dan bahkan kalau misalnya satu produk itu bisa lebih dari itu ya kan, markupnya, harganya. Jadi pada dasarnya itu beda tempatnya, juga beda jualannya, beda cara jualannya juga gitu kan. Untuk materi pun beda. Sebetulnya materi yang saya jelaskan ini terkait reseller, agen dan distributor ya nanti pada kedepannya itu, dan marketer itu atau dropshipper itu ada line khusus atau ada pengembangan khusus terkait promotor. Jadi hanya promosi saja, gimana caranya promosi, dapetin costing dari promosi, dari share-share di grup WhatsApp kah, di mana kayak gitu kan, dapat komisi dari kita seperti itu. Nanti pun kita ada launching platform baru di lamonte.id gitu kan, di mana nanti cuman buka akun aja, jadi buka akun kayak Shopee ya, atau TikTok Shop gitu kan, copy linknya gitu kan, misalkan orang beli, nah itu komisinya otomatis nih langsung di dashboard kita di platformnya Lamonte. Tapi itu nanti nunggu perkembangannya dulu karena masih dalam pengembangan. Pada dasarnya apa namanya, di sini kita ngebantu teman-teman buat mempermudah jualan juga. Jadi nggak cuma jualan produk, tapi kita bimbing gitu kan untuk hal-hal yang mengacu ke penjualannya seperti itu. Ya, jadi lumayan cepat signifikan tuh Kak Lulabi Kids ya untuk reseller sama dropship gitu. Kalau misalnya dropship sih itu juga bisa dikatakan reseller juga di kita. Karena pada dasarnya itu mungkin nggak stok, kakak nggak stok, tapi dapat harga reseller seperti itu. Kalau tok dropshipper itu marketer di kita, hanya share link aja apa produk-produk kita gitu kan, nanti dapat komisi per produknya itu 5.000. Mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih Kak Lubis Kids gitu. Oke, terima kasih Pak Bilal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Desi. Kak Desi, apa syarat menjadi reseller Lamonte? Mau Bapak atau aku yang jawab? Boleh Kak Ria, kita tektokan aja nih. Oh, terima sama-sama Kak Lulabi Kids. Oke.
Untuk pertanyaan dari Kak Desi, cara daftar jadi reseller Lamonte itu gampang banget. Jadi kakak tinggal menghubungi salah satu customer service Lamonte. Jadi kalau misalkan kakak sudah join di grup entrepreneur, itu nanti ada profilnya beda sendiri tuh CSS Lamonte. Kakak bisa chat. Cara daftarnya tuh gampang banget. Kakak cuman cukup melakukan pembelian mystery box. Mystery box itu sudah dapat 3 sampai 4 piece produk. Harganya murah juga, cuma 150.000. Jadi bisa kakak jual lagi, jadinya bisa balik modal tuh apartemen 150.000-nya gitu. Ntar cukup membeli paket itu satu aja, nanti next ordernya, order kakak sudah dapat reseller, sudah dapat diskon reseller, sudah masuk grup khusus untuk reseller juga. Terus kakak sudah dapat katalog khusus reseller. Nanti di dalam grup itu juga udah ada video-video review, kayak video-video review produk bisa kakak share juga, katalognya juga sudah disediakan. Dan yang pastinya sudah ada grup chat untuk para reseller-reseller untuk tanya-tanya jawab nih di situs, sekalian langsung sama CS-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Fikri. Kak, saya kan ini sudah ada order di Lamonte dan hari ini barangnya sudah datang. Untuk kedepannya, apakah saya harus gabung menjadi reseller, Kak, untuk mendapatkan potongan potongan harga lebih banyak ketika next order? Untuk pertanyaan ini mungkin Pak Bila boleh bantu jawab, Pak. Oke, baik. Kak Ahmad Fikri lagi nih ya. Mantap nih itu untuk pertanyaannya ya. Kak, saya kan udah order nih di Lamonte. Nah, order order apa tuh? Order voucher atau order grosir kira-kira Kak Ahmad. Nah, untuk kedepannya apakah saya harus gabung menjadi reseller Kak untuk dapatkan potongan harga lebih banyak ketika next order? Ya, betul. Jadi Kakak nanti kalau misalkan mau program-program terbaru, bahkan diskon atau potongan harga terbaru, ya kan, bisa banget join jadi reseller kita karena banyak banget program, bahkan pointing ya, apa namanya, pointing beberapa poin gitu kan, yang dimana kita itu nanti ada reward ya kalau misalkan masuk mitranya kita, nanti kita undi untuk reward ya. Bahkan distributor pun rewardnya luar biasa nih teman-teman. Reward distributor itu tahunan itu kalau misalkan capai targetnya, ini kita tidak target, tapi kalau misalkan teman-teman ada pencapaian target ke sana, kita guys kayak apa, kasih gratis gitu kan. Kita udah ada program mungkin kayak umroh atau jalan ke luar negeri, atau juga ada satu unit mobil yang paling green price-nya itu, ya kan. Nah, itu tidak kita target, tapi kalau misalnya ada pencapaian ke sana, itu pasti dapat seperti itu. Makanya nanti di program platform website terbaru kita itu bisa kelihatan ya, ketika belanja ada poin. Nah, poin itu yang dimana jadi akan jadi reward teman-teman seperti itu. Jadi banyak banget sebetulnya di Lamonte ini yang teman-teman belum tahu ya. Wah, cuman jualan baju aja enggak. Jadi kita juga ada banyak program ya, terutama kalau misalkan produknya bagus, bagus banget ya kan, fast moving banget produk-produknya kita juga gitu kan, banyak juga kategorinya. Terus juga ada program seperti ini kita bina untuk mitra gitu, ada tanya apa untuk pendampingan bisnis ya kan, di reseller, di agen juga, apalagi di distributor itu jelas banget gitu kan. Nah, kita ada pendampingan untuk ke sana seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kita itu pasti ngebimbing mitra kita. Makanya eh, harus nih Kak Ahmad untuk join mitra kita. Jadi biar nanti ada updatean terbaru, kita langsung kasih tahu ke Kakak gitu. Seperti itu ya, Kak Ahmad Fikri. Oh ya, order grosir Kak, mungkin sekitar 100 piece lebih oke. Mantap nih ya kan. Nanti mungkin ke depannya juga bisa apa, join kemitraan kita biar tahu juga nanti dapat promo-promo khusus ya dari kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bila. Untuk Kak Ahmad Fikri nih, order 100 piece. Aku juga tadi udah dapat laporan dari admin yang handle kakak sampai 100 piece. Itu sayang banget kalau misalkan kakak nggak join reseller, karena potongannya pasti bakal gede banget nih kalau misalkan sudah sampai 100 piece kayak gini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Putri. Sebagai pemula, jika join reseller, apakah nanti diberikan bimbingan? Sejujurnya saya masih bingung dan minim untuk ilmu penjualan. Oke, gimana nih Pak Bilal? Boleh dibantu dijawab pertanyaan dari Kak Putri? Oke, baik Kak. Sebagai pemula ketika join Excel, apakah nanti diberikan bimbingan Kak? Sejujurnya saya masih bingung dan minim ilmu untuk penjualan. Jadi seperti ini, yang namanya jualan itu harus sudah ada dasarnya ya. Ketika kalian masuk ke Lamonte, dan kebanyakan juga orang-orang yang tertarik dengan iklan kita atau bahkan dengan program kita itu yang pemula gitu. Jadi nggak pernah pengen atau pengen jualan dan baru jualan sama sekali gitu. Dibimbing nggak gitu? Kita bimbing. Makanya bimbingannya
dengan sarana kita webinar ini dan adakan grup untuk sharing ya. Di grup itu bisa nanya tuh ya kan apa aja ya kan keluhan, mungkin nanti juga kita bisa perbaikan kayak gitu. Untuk apa layanan kita ya kan terkait mitra-mitra kita seperti apa gitu. Misalkan pengen join apa nanti diberikan bimbingan apa ke depannya itu dapat. Makanya kan ini juga sarana kita ngebimbing mitra untuk apa bisa juga ikutin ya dasar-dasar gimana caranya jualan seperti itu ya, mau offline atau online. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman juga teman-teman mitra bisa sounding, kita juga tahu kira-kira kebutuhannya apa gitu seperti itu ya. Jadi cocok banget nih kalau misalkan Kak Putri mau join sebagai reseller, tinggal hubungi aja ya kan. Bisa masuk juga ke website mitranya kita ke mitra.lamonte.id atau bisa ke info.lamonte.id, nanti bisa langsung berhubungan dengan CS-nya kita seperti itu ya. Baik, langsung aja saya ini karena waktu ya terkait waktu kita langsung bahas aja nih untuk yang terakhir nih Kak Ahmad. Satu pertanyaan nih Kak, boleh ya kan? Untuk gabung reseller itu disediakan foto atau video real produknya Kak. Jadi setiap jualan ya atau apapun kita ngasih real pic ya, konten-konten yang bagus nanti kita share, dan itu profesional. Kita pakai studio foto juga, jadi nggak foto biasa. Jadi memang kita ada foto studio untuk foto-foto produk, bahkan ada dukungan juga model-model cilik ya, yang memang itu di mana apa naikin engagementnya kita, interaksinya kita juga terhadap customer seperti itu. Kalau misalnya orang-orang mungkin fotonya cuman begitu aja, nah kita tuh ada kolaborasi juga dengan model-model cilik, jadi lebih variatif juga. Ada foto real, bukan ada di foto kan di foto dengan modelnya, juga ada yang tidak difoto dan itu kita foto sendiri seperti itu ya. Pada dasarnya nanti kita juga bakalan naikin kualitas pelayanan kita, supporting terhadap apa mitranya kita ya, terkait marketing kit mungkin itu ya, marketing kit dapat pasti gitu kan, bahkan sekelas riset marketer pun dapat marketing kit yang sama kualitasnya dengan apa dengan yang lain. Jadi ini penting ya buat apa untuk trust pembeli seperti itu atau customer atau konsumen, biar tertarik nih nanti jualan atau beli baju anak dan kakak sebagai penjualan seperti itu. Dan kita sediakan foto dan video real produknya seperti itu ya. Kak Desi, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih juga ya untuk Kak Desi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bilal. Kayaknya pertanyaannya sudah habis nih dan juga kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pada hadir nih. Terima kasih untuk Pak Bilal juga atas materi hari ini. Semoga Ya, berguna terima kasih. untuk teman-teman semuanya supaya nanti semakin mahir lagi nih untuk mengoptimalisasikan jual penjualan online-nya. Terima kasih Kak Ahmad Fikri, Kak Desi, Kak Feby, Kak Hani, Kak Indri Bogor, Kak Irgi, Kak Kakak, Kak Kun, Kak Lullaby Kids, Kak Makanza, Kak Monika, Kak Nia, Kak Putri, Kak Sada, dan Kak Widya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya-tanya nih dan sudah aktif untuk ikut webinar. Jangan lupa nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang berkesinambungan dengan webinar hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dan masih haus akan materi-materi dari Lamonte, bisa banget stay tune di grup dan juga kita bakalan share-share info-info webinar selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Aku dan Pak Bilal selaku pihak dari Lamonte mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, jangan lupa ya ikutin webinar selanjutnya juga. Boleh scan barcode ini atau hubungi CS-nya juga ya. Itu nanti kita kasih kabar apa kelanjutannya seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam.